pengabdian kepada masyarakat atau PKMPM ini adalah petunjuk teknis PKM penerapan IPTEK atau PKMPI, ini adalah petunjuk teknis PKM Prasajarta, ini adalah petunjuk teknis PKM Karya Inovatif, ini adalah petunjuk teknis PKM Video Gagasan Konstruktif, hasil metamorfose dari PKM GFK. Yang ini adalah petunjuk teks PKM Gagasan Futuristik tertulis dan terakhir dari PKM 2022 pada dasarnya juga sudah jauh dari kriteria PKM yang terdahulu. Hanya saja luarannya lebih simpel, ya, mungkin juga karena pendanaannya juga lebih sedikit. Jadi di sana luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Tidak dituntut yang aneh-aneh seperti misalnya untuk PKM yang dulu itu ada karena blended itu ada tuntutan misalnya video, kemudian ini. Jadi intinya ada tiga, semuanya tiga. Dulu PKMK dan PKMPM misalnya itu yang masuk dinas itu jelas semua yang masuk dinas memang membuat artikel ilmiah. Nah, bedanya di sini itu sudah menjadi bekal sejak awal. Jadi kalau semuanya ini intinya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Tapi untuk PKMK itu spesifik, yaitu produk usaha. Kemudian untuk pengabdian masyarakat buku pedoman mitra. MPI juga pedoman mitra, mitranya adalah mitra UKM, di sini mitra masyarakat non-profit tentu saja. Ya. Inti kegiatannya sudah jelas seperti yang tertulis di dalam setiap petunjuk teknis PKM-nya. Kalau riset eksakta itu ya pengamatan mendalam berbasis teks untuk mengungkap informasi baru. Nah, tentu saja kalau PKM RE ini di bidang eksakta. PKM RSA sama tapi di bidang sosial humaniora. Nah, ini sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Nah, pertanyaannya mungkin yang akan muncul nanti, apakah untuk RSA itu berarti mahasiswa eksakta tidak boleh mengajukan? Nah, dalam hal mahasiswa eksakta, tentu saja beberapa mahasiswa eksakta ke bidang satu boleh. Seperti misalnya kalau di bidang di Fakultas Pertanian itu ada jurusan sosial, ya, sosial ekonomi pertanian itu mestinya eligible di sini, ya, terkait dengan. Kemudian ada PKMPW, komoditas usaha mahasiswa. Sekali lagi ini bukan usaha dalam PKMK tidak harus sesuai bidang, ya. Namun ada baik Recording in progress. Dianjurkan bahwa produknya tetap bersifat atau produk-produk yang berbasis ilmiah yang dianjurkan berbasis dari hasil-hasil riset di laboratorium. Jangan pernah mengusahakan suatu bisnis di dalam PKMK yang merupakan bisnis yang sudah umum di masyarakat dan kalian akan menjadi
Jadi pesaingnya masyarakat kebanyakan itu nilainya akan sangat rendah sekali. Kemudian ini PKM pengabdian masyarakat juga tidak harus sesuai bidang ilmu, tapi dianjurkan berkolaborasi tergantung nanti topik yang diangkat apa, maka kita bisa merekrut anggota. Kalau kita ketuanya, anggota dengan bidang ilmu yang sangat mendukung topik yang akan dijalankan. Di sini adalah solusi iptek untuk masyarakat non-profit. Kalau PKM penerapan iptek, PKMPI ini adalah solusi iptek bagi mitra yang profit. Ini sesuai bidang ilmu, tidak berbeda. Ya. Kemudian untuk PKM Karsateta, namanya PKM Karsateta. Hasilnya adalah suatu karya. Sebetulnya ini adalah karya teknologi. Nanti mungkin akan bingung dengan PKMKI, karsa yang fungsional sesuai bidang ilmu, kolaborasi dianjurkan. Ini hasilnya adalah sebuah prototipe atau produk nasional. Kemudian PKM karya inovatif, di sini karyanya berupa hasil karya fungsional inovatif solutif. Intinya di sini suatu angan-angan yang agak high tech boleh. Kalau di sini ya, karena hasilnya harus berupa produk fungsional skala penuh yang siap diproduksi, maka di sini jangan mencoba untuk sesuatu yang high tech atau volume besar, karena itu akan membutuhkan biaya yang tidak akan bisa tercover dari biaya yang disediakan dalam PKM. Ya. Jadi ini mestinya produk-produk atau karya-karya teknologi yang cukup sederhana tapi sangat inovatif dan dibutuhkan masyarakat. Nanti hasilnya harus berupa produk fungsional dan skala penuh, tidak boleh dalam bentuk prototipe. Ya. Produk fungsional skala penuh, jadi tidak boleh prototipe. Kemudian PKM video gagasan konstruktif, ini penggantinya GFK, tetap berdasar pada isu SDGs dan isu nasional, namun tidak perlu bermimpi terlalu jauh ke masa depan, tapi program yang ada atau permasalahan yang ada sekarang perlu diidentifikasi dan dicarikan solusinya dalam jangka pendek. Tapi dalam bentuk gambaran berupa video dan video singkat. Bagaimana kepalanya masih sakit? Di sini laporan kemajuan, laporan akhir, dan video yang akan diunggah di YouTube. Jadi pada saatnya menghasilkan video yang sama diunggah Sudah sikat gigi di YouTube seperti yang sudah ada. Nah, untuk seluruh PKM pendanaan ini, dana yang diizinkan yang eligible adalah antara 5 juta sampai 7 juta. Kalau yang lalu itu 5 juta sampai 10 juta, sekarang dengan keterbatasan anggaran yang ada diturunkan menjadi 5 sampai 7 juta. Karena itu kalau kita mengajukan PKMKI betul-betul harus memilih karya teknologi yang bisa dijalankan dengan maksimum 7 juta. Walaupun nanti akan ada penjelasan kontribusi dari setiap perguruan tinggi maksimum 25% dari 7 juta ini atau 1.750.000 sehingga normalnya maksimumnya adalah 8.750.000. Yang 7 juta dari Burmawa, yang 1.750.000 dari perguruan tinggi. Anggota semua sama antara 3 sampai 5 termasuk ketuanya. Jadi kalau yang 3 berarti 1 ketua plus 2 anggota, yang 5 berarti 1 ketua plus 4 anggota. Untuk PKM GFT dan PKMAI ini ada insentif diturunkan dari 3 juta menjadi 2,5 juta. Jangan lupa bukan karena nilai 3 juta kebesaran, tapi karena anggaran yang terjun bebas supaya jumlah yang dihargai diberi insentif itu tidak terlalu terjun bebas jumlahnya, maka insentifnya diturunkan agar lebih banyak yang bisa diberi.
sudah nih, anu saja bawa Ini saja, seperti juga biasanya saya tekankan saja. gambaran singkat dari masing-masing karakteristik dari masing-masing PKM. Jadi yang namanya PKM riset dalam hal ini riset eksakta maupun riset humaniora itu pada dasarnya adalah mengungkap fenomena, mencari informasi yang baru, tentu saja semua harus berbasis impact. Nah, misalnya ada misteri yang kita penasaran ingin mengungkap misteri itu, atau ada permasalahan real di lapangan yang kita ingin mencoba mengungkapkan permasalahan itu penyebabnya apa dan kira-kira solusinya. Atau memang kita punya rasa keingintahuan, maka kita mencoba untuk meneliti. Maka biasanya kalau keingintahuan itu kita mengajukan suatu hipotesa. Tapi tentu saja sebelum menyusun hipotesa, basis-basis ilmiahnya harus dipaparkan secara kuat. Maka dengan menunjukkan salah satu atau ketiga aspek ini, kita bisa menekankan urgensi pemecahannya. Nah, kekuatan dari semua proposal termasuk di PKMR, RE dan RSA ini itu sebetulnya di awal ada di pendahuluan, yaitu di bagian latar belakang. Karena itu adik-adik harus fokus pada permasalahan atau keingintahuan yang ingin diungkapkan atau misteri yang ingin diungkap atau dibuka itu. Kenapa ingin melakukan itu? Maka latar belakang ini memberikan pijakan yang kuat untuk menunjukkan urgensi dari pemecahan masalahnya. Dengan memaparkan urgensinya, maka kita bisa kemudian mencari dukungan referensi ilmiahnya untuk memperkuat itu semua. Dan kita bisa menunjukkan bahwa problemnya bisa diselesaikan secepatnya. Secepatnya ini maksudnya adalah maksimum 6 bulan, itu pun harusnya dikurangi menjadi 4 bulan. Kenapa? Karena 6 bulan itu waktu total dari PKM termasuk Kepimnas, sehingga normalnya untuk pelaksanaan itu kita hanya punya waktu 4 bulan, sehingga semua PKM pendanaan, PKM 8 bidang itu harus bisa diselesaikan dalam 4 bulan. Kemudian kita bisa menunjukkan adanya metode ilmiah yang bisa digunakan. Maka inilah gambaran karakteristik dari PKM riset, baik riset eksakta maupun riset sosial humaniora. Nah, yang kedua adalah konsep pemikiran usulan PKM kewirausahaan. Inti dari kegiatan PKMK adalah pendidikan atau suatu pengalaman meraih peluang usaha. Jadi misalnya demikian, kita mengamati di lingkungan kita, kondisi lingkungan kita seperti apa. Ada kebutuhan produk atau jasa mungkin. Dari situ kita bisa menunjukkan bagaimana produk atau jasa ini yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kita bisa memberikan ulasan tentang karakteristik produk atau jasa yang kira-kira dibutuhkan tersebut. Kita bisa menunjukkan adanya peluang bisnis di situ. Maka dengan dukungan iptek dan networking yang tersedia, kita bisa menggagas untuk melakukan bisnis produk maupun bisnis jasa. Maka kita harus menyusun rencana bisnis. Di dalam PKMK, maka rencana bisnis ini atau bisnis plan itu menjadi salah satu kekuatan dalam proposal kita. Tentu saja di awal itu yang namanya latar belakang itu selalu ide bisnis seperti itu munculnya adalah di latar belakang.
Karena itu di latar belakang kita bisa menunjukkan bagaimana gagasan kita itu sebenarnya memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Contoh gambarnya seperti ini, misalnya kalau saya sebagai mahasiswa yang mau menggagas PKN saya melihat bahwa saat ini tren mahasiswi, bukan hanya mahasiswi ya, tren wanita muslim menggunakan baju muslim, menggunakan jilbab itu sangat luar biasa. Bisa dibilang mungkin walaupun saya tidak memiliki data, tapi 90% lebih dari wanita muslim yang sudah beranjak akil balik itu mereka keluar rumah selalu menggunakan pakaian muslim, hijab. Nah, karena itu kalau saya melihat di kampus, misalnya kampus UGM atau kampus UUG, itu kita hampir selalu melihat mahasiswa itu berjilbab, memakai hijab. Apa yang menarik dari suasana seperti itu? Oh, saya lihat ini kalau saya mendirikan kira-kira kebutuhan mereka berapa, kita bisa tunjukkan. Mahasiswa UHU itu ada sekian, mahasiswinya kurang lebih misalnya asumsinya 50%, atau kita bisa mendapatkan data dari kemahasiswaan misalnya dari sekian persen, katakanlah 50%, separuh dari mahasiswa UHU yang perempuan itu, katakanlah misalnya 80% adalah muslim. Dari 80% itu misalnya kita asumsikan, misalnya nggak terlalu yakin, misalnya 60% menggunakan atau berpakaian hijab, maka bisa dihitung berapa ribu mahasiswi yang menggunakan hijab, dan yang namanya mahasiswi itu selalu modis. Jadi mereka mungkin dalam hitungan bulan sudah ingin membeli yang baru. Nah, karena itu saya